Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik teman-teman, di video yang kedua kali ini saya akan membahas tentang pengantar ilmu tajwid, dan di video pertama kan saya sudah membahas tentang muqaddimah, ya, permulaan, jadi muqaddimah dulu. Nah, di video yang kedua ini saya akan membuat yaitu pengantar ilmu tajwid. Jadi yang pertama yang saya akan bahas definisi ilmu tajwid dulu, ya, terlebih dahulu. Jadi teman-teman, definisi ilmu tajwid, lafaz tajwid menurut bahasa artinya membaguskan, sedangkan menurut istilah adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a iqanihi haqqahu wa mustahaqqahu, dan artinya mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya dengan memberi hak dan mustahaknya. Nah, yang dimaksud dengan hak huruf, misalkan ada yang bertanya, apa sih yang dimaksud dengan hak huruf? Yang dimaksud dengan hak huruf itu adalah sifat asli yang selalu bersama dengan huruf tersebut, seperti al-jahr, al-isti'la, isti'fal, dan lain sebagainya. Terus timbul lagi pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan mustahak huruf? Nah, sedangkan yang dimaksud dengan mustahak huruf adalah sifat yang nampak sewaktu-waktu, seperti takhim, tarqiq, ikhfa, dan lain sebagainya. Nah, itu definisi ilmu tajwid. Nah, yang selanjutnya hukum mempelajari ilmu tajwid. Nah, kita perlu tahu juga, ya teman-teman, hukum mempelajari ilmu tajwid itu apa, seperti gimana, ya. Nah, langsung saja, hukum mempelajari ilmu tajwid secara teori adalah fardu kifayah, sedangkan hukum membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid adalah fardu ain. Jadi kaidah ilmu tajwid sedangkan hukum membaca Al-Qurannya sesuai dengan kaidah ilmu tajwid adalah fardu ain, gitu. Jadi mungkin saja terjadi seorang qari bacanya bagus, ya, dan benar, namun sama sekali ia tidak mengetahui istilah-istilah ilmu tajwid sesuai dengan semisal izhar, mad, dan lain sebagainya. Nah, baginya itu hal yang sudah cukup bila kaum muslimin yang lain telah banyak yang mempelajari ilmu tajwid, ya. Karena sekali lagi mempelajari teorinya adalah fardu kifayah. Akan lain halnya orang yang tidak mampu membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, menjadi wajib baginya, ya, untuk berusaha membaguskan bacaannya, sehingga jadi maksudnya bisa mencapai standar yang telah ditetapkan, ya, oleh Rasulullah SAW. Nah, adapun dalil-dalil atau kewajiban membaca Al-Quran dengan tajwid, yang pertama itu dari firman Allah yang berbunyi warattilil Qur'ana tartila. Quran surat Al-Muzammil surat ke-73 ayat ke-4-nya, dan artinya, dan bacalah Al-Quran dengan tartil, ya. Imam Ali bin Abi Thalib menjelaskan arti tartil dalam ayat ini, yaitu mentajwidkan huruf-hurufnya dan mengetahui tempat-tempat waqaf, ya. Nah, itu. Nah, dalil yang kedua dari sabda Rasulullah SAW yang berbunyi iqra'ul Qur'ana biluhunil arabi wa aswatiha wa iyyakum wa lukuna ahlil fisqi wal kabairi fa innahu sayaji'u aqwamun min ba'di yurajji'una al-Qur'an tarji'al bina'i war rahbaniyati wan nauhi la yujawizu hanajirahum mabtunatu qulubuhum wa qulubu may yu'jibuhum sya'nuhum. Dan artinya, bacalah Al-Quran sesuai dengan cara dan suara orang-orang Arab, dan jauhilah olehmu cara-cara baca orang-orang fasik dan berdosa besar, maka sesungguhnya akan datang beberapa kaum setelahku melakukan Al-Quran seperti nyanyian dan rohbaniyah, ya, rohbaniyah, atau membaca tanpa tadabbur dan nyanyian. Suara mereka tidak dapat melewati tenggorokan mereka, atau tidak dapat menyerap atau meresap, ya, ke dalam hati mereka, dan orang-orang yang simpati kepada mereka telah terfitnah atau keluar dari jalan yang lurus, itu.
Nah, adapun alasan mengapa sih hukum membaca Al-Quran dengan tajwid adalah fardu ain, sekali lagi saya sudah ingatkan di video yang pertama. Jadi Imam Ibnu Al-Jazari mengatakan ya dalam Manjumah Al-Jazariyah yang berbunyi wal akhdhu bit tajwidi hatmun lajimun man lam yujawi bil qur'ana athimun li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilayna wasala. Jadi membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib. Barang siapa yang tidak membacanya dengan tajwid, ia berdosa. Karena dengan tajwid lah Allah menurunkan Al-Quran, dan dengan demikian pula Al-Quran sampai kepada kita darinya. Nah itu ya penjelasan mengenai hukum mempelajari ilmu tajwid. Nah, yang selanjutnya yang saya akan bahas fadilah atau keutamaan ilmu tajwid. Jadi teman-teman sekalian perlu mengetahui ya keutamaan ilmu tajwid itu seperti apa. Nah, sini saya akan bahas ilmu tajwid adalah ilmu yang sangat mulia. Hal ini karena keterkaitannya secara langsung dengan Al-Quran. Bahkan dalam dunia ilmu hadis, seorang alim ya tidak akan mengajarkan hadis kepada muridnya sehingga dia sudah menguasai ilmu Al-Quran. Di antaranya keistimewaannya yang pertama itu mempelajari dan mengajarkan Al-Quran merupakan tolak ukur sebagai kualitas seorang muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, keistimewaan yang kedua, mempelajari Al-Quran adalah sebaik-baik kesibukan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi yang berbunyi, "Man syaghalahu al-Qur'anu an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiya as-sa'irina wa fadlu kalamillahi 'ala sa'iril kalami ka fadlillahi 'ala khalqihi." Barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran dalam rangka berzikir kepadaku dan memohon kepadaku, niscaya aku akan memberikan sesuatu yang lebih utama daripada apa yang telah aku berikan kepada orang-orang yang telah minta. Dan keutamaan kalam Allah daripada seluruh kalam yang selain-selainnya seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Nah itu ya. Nah, keistimewaan yang selanjutnya yang ketiga, yang terakhir ya. Jadi dengan mempelajari Al-Quran maka akan turun sakinah atau ketentraman, rahmat, malaikat, dan Allah menyebut-nyebut orang yang mempelajari Al-Quran kepada makhluk yang ada di sisinya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa hafathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di satu masjid dari masjid-masjid Allah, kemudian mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka ketentraman, diliputi dengan rahmat, dinaungi oleh malaikat, dan disebut-sebut oleh Allah di hadapan malaikatnya. Nah itu ya. Nah sekarang kita harus perlu juga tujuan mempelajari ilmu tajwid ya. Jadi teman-teman harus mengetahui juga apa sih tujuan mempelajari ilmu tajwid itu. Nah saya akan bahas. Jadi tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah untuk menjaga lidah agar terhindar dari kesalahan dalam membaca Al-Quran ya. Jadi kesalahan dalam membaca Al-Quran itu dalam ilmu tajwid disebut dengan istilah al-lahnu. Nah, dan al-lahnu tersebut dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama ada al-lahnul jaliyu dan yang kedua ada al-lahnul khafiyu. Nah, timbul pertanyaan, nah misalkan apa sih yang dimaksud dengan al-lahnul jaliyu? Yang pertama ya, al-lahnul jaliyu adalah kesalahan yang terjadi ketika membaca lafaz-lafaz dalam Al-Quran, baik yang dapat merubah arti ataupun tidak, sehingga menyalahi ufqura atau seperti ain dibaca hamzah atau merubah harokat. Apa itu contohnya? Contohnya seperti dalam surat Al-Fatihah ya.
Kita tidak perlu jauh-jauh ke dalam surat yang panjang-panjang. Surat yang pertama saja. Jadi dari surat Al-Fatihah contohnya ya. Biasanya saya banyak, bukan banyak sih, maksudnya pernah saya mendengar, terutama ustadz-ustadz yang di kampung, yang mungkin beliau kurang fasih ya, atau kurang dalam ilmu tajwidnya, yang saya terdengar yang seharusnya dibaca ain ini malah dibaca hamzah, seperti dalam Rabbil alamin ya, yang seharusnya Rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, ini dibaca Rabbil alamin, Rabbil alamin, bukan ya, bukan ain, malah hamzah yang dibaca. Nah itu salah ya, menyalahi ufqoro. Nah, apa yang dimaksud dengan yang merubah harokat? Nah, sedangkan yang merubah harokat itu kita jelas, yang seharusnya dibaca an'amta ini dibaca an'amtu. Nah, bisa kita dengar an'amta ini an'amtu alaihim. Nah, itu tidak boleh. Nah, kesalahan. Jadi yang pertama ya Allahul Jaliyu. Nah, melakukan kesalahan ini yang Allahul Jaliyu itu, kalau misalkan sengaja, nah itu maka hukumnya haram ya, tidak boleh maka. Jadi jangan sekali-kali kalau kita mengetahui, apalagi kita mengetahui ilmu tajwid, nah kita seolah-olah disengaja ya melakukan kesalahan yang tadi saya sebutkan. Nah itu tidak boleh, hukumnya haram ya. Nah yang kedua, timbul pertanyaan kedua, apa sih yang dimaksud dengan Allahul Khafiyyu? Nah sedangkan yang dimaksud dengan Allahul Khafiyyu adalah kesalahan yang terjadi ketika membaca lafaz-lafaz dalam Al-Quran yang menyalahi ufqoro, namun tidak sampai merubah arti. Nah ya, seperti tidak membaca gunnah, kurang panjang dalam membaca wajib mutasil dan lain sebagainya. Nah, melakukan kesalahan ini atau melakukan kesalahan Allahul Khafiyyu ya dengan sengaja hukumnya makruh. Jadi kalau misalkan melakukan kesalahan ini ya, yang tadi Allahul Khafiyyu, misalkan kurang ya, tidak membaca kurang panjang ya dalam penyebutan mad misalkan ya, nah itu kalau sengaja hukumnya makruh ya, tidak boleh lah kita sengaja. Kalau kita tahu ya lakukanlah yang terbaik ya. Oke. Nah itu tujuan mempelajari ilmu tajwid. Nah sekarang kita harus mengetahui juga tingkatan membaca Al-Quran. Nah, jadi membaca Al-Quran itu ada tingkat-tingkatannya ya teman-teman. Nah baik, langsung saja. Nah tingkatan membaca yang diketahui oleh ulama qiraat ada 4 gitu ya. Jadi tingkatan dalam membaca Al-Quran itu ada 4 ya oleh ulama qiraat itu ya, ada 4. Apa sih yang pertama itu? Yang pertama at-tahqiq ya, at-tahqiq. At-tahqiq yaitu bacaan Al-Quran yang sangat lambat dan bertajwiz ya, yang lazim digunakan untuk mengajarkan Al-Quran dengan sempurna. Nah biasanya at-tahqiq ini digunakannya untuk mengajar Al-Quran ya. Jadi pasti kalau mengajar pasti harus jelas. Tidak boleh kita cepat-cepat, supaya yang kita ajar juga cepat dia mengertinya, harus lambat. Nah yang tingkatan digunakan dalam ilmu ini yaitu tingkatan membaca Al-Quran yang dinamakan at-tahqiq. Nah kita harus tahu juga ya teman-teman. Nah itu yang kedua, tingkatan yang kedua at-tartil. Nah yang dimaksud dengan at-tartil yaitu bacaan lambat dan bertajwiz yang sesuai dengan standar, yakni pertengahan antara at-tahqiq dan at-tadwir. Bacaan ini adalah bacaan yang paling bagus karena sesuai dengan bacaan Al-Quran yang saat diturunkannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Ya. Quran surat ke-25 ayat ke-32, dan artinya dan kami bacakan Al-Quran itu dengan tartil. Nah, itu ya. Baik, selanjutnya tingkatan yang ketiga at-tadwir. Nah at-tadwir ini yaitu bacaan yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Nah biasanya
yakni pertengahan antara al-hadr dan at-tartil yaitu. Namun masih bertasjid ya, masih bertajwiz ya. Nah, biasanya digunakan ya, saya juga biasanya sih saya menggunakan, kalau saya membaca at-tadwir yang saya gunakan. Jadi tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat begitu. Ya sedanglah pertengahan. Dan terkadang juga, nah teman-teman yang terakhir, tingkatan yang terakhir al-hadr. Nah, al-hadr yaitu bacaan yang dilakukan dengan tingkatan paling cepat namun tetap mempraktikkan tajwiznya. Nah, al-hadr ini ya teman-teman, tingkatan al-hadr ini biasanya digunakan oleh para membaca Al-Quran, seperti kalau di kampung-kampung ada yasinan seperti apa. Nah, biasanya kan itu kalau yasinan kan biasa dibacanya 3 balikan atau 3 ulang ya, 3 kali ulangan, 3 kali mengulang begitu. Nah, biasanya dia yang digunakan atau yang cara membacanya ya, tingkatan cara membaca Al-Qur'annya biasanya digunakan al-hadr ya, sangat cepat begitu. Karena memburu waktu, biasanya itu dilakukan membaca yasinan dari ba'da maghrib sampai masuk salat isya. Nah, itu maka dilakukan dengan metode tingkatan al-hadr itu. Namun tetap bertajwid ya, bertajwid. Oke. Nah, itu teman-teman ya yang dimaksud dengan tingkatan membaca Al-Qur'an. Tadi ada 4 ya. Ya, oke, yang selanjutnya teman-teman, hukum isti'adzah dan basmalah. Nah, sekarang mempelajari hukum isti'adzah dan basmalah. Apa sih yang dimaksud dengan isti'adzah itu? Yang dimaksud dengan isti'adzah adalah membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu yang dinamakan dengan isti'adzah. Misalkan ada yang mengetes kita beristi'adzah sebelum membaca Al-Qur'an. Misal, apa sih? Pasti kita tidak tahu. Kalau yang belum pernah mendengar sama sekali isti'adzah, istilah isti'adzah, pasti bakal bingung kita ya. Nah, oleh karena itu saya kasih tahu kepada teman-teman sekalian yang melihat video ini. Jadi yang dimaksud dengan isti'adzah itu adalah membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu ya. Hukum membaca isti'adzah sebelum memulai tilawah adalah sunnah ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Quran surat ke-16 ayat ke-98-nya. Nah, itu mungkin teman-teman, karena videonya ini terlalu panjang, saya cukupkan saja di sini ya. Nanti insya Allah akan buat lagi di video yang selanjutnya di bagian yang ketiga. Nah, di video kali ini saya membuat video yang bagian kedua. Yang bagian pertama saya sudah buat ya. Oke, teman-teman, sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.